salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sebuah video materi tentang PKP dan PPh 23 atas jasa dan faktur pajak. Sebelum video ini dimulai, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winnie Fikirianti Borubu Tagalung dengan NIM 2410165. Perkenalkan, nama saya Mercy Olivia Lumban Tobi dengan NIM 2410149. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra dengan NIM 2410213. Perkenalkan, nama saya Jelita Gracia Boru Panjaitan dengan NIM 2410243. Perkenalkan, nama saya Stefania Gue dengan NIM 2410163. Jadi di sini kami akan memaparkan materi video tentang studi kasus yang akan dibedah, yaitu di mana studi kasusnya CV Solusi Kreatif beromset 3,6 miliar. Mereka menyewa jasa desain dari PT Karya Visual sebesar 35 juta rupiah dan jasa keamanan dari CV Aman Sentosa sebesar 25 juta rupiah. CV Solusi juga belum menjadi PKP tetapi ingin menambah pelanggan BUMN, yang dimana analisis pertanyaan yang kami bedah yaitu antara lain, yang pertama, apakah CV Solusi perlu menjadi PKP dan apa konsekuensinya? Yang kedua, hitunglah PPh 23 atas dua jasa tersebut. Yang ketiga, apa yang terjadi jika CV Solusi tidak memotong PPh 23? Yang keempat, simulasikan faktur pajak yang harus dibuat jika menjadi PKP. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pertanyaan studi kasus yang akan dibedah, yaitu apakah CV Solusi perlu menjadi PKP dan apa konsekuensinya. Jadi CV Solusi Kreatif dengan omset sebesar 3,6 miliar belum wajib menjadi pengusaha kena pajak atau yang disebut dengan PKP karena batas minimal omset yang mewajibkan suatu badan usaha yang menjadi PKP adalah sebesar 4,8 miliar per tahun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 20 Tahun 2013. Namun meskipun belum wajib, CV Solusi sangat disarankan untuk mengajukan diri menjadi PKP secara sukarela, terutama jika ingin menambah pelanggan dari kalangan BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Hal ini karena instansi pemerintah dan BUMN umumnya mensyaratkan mitra bisnisnya berstatus PKP agar bisa mendapatkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Jika CV Solusi menjadi PKP, maka perusahaan wajib memungut dan menyetor PPN sebesar 11% atas setiap penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak, yang membuat faktur pajak elektronik serta melaporkan SPT masa PPN setiap bulan. Halo, pada saat ini saya akan memaparkan tentang perhitungan PPh 23 atas dua jasa tersebut. Jasa desain dari PT Karya Visual, ini mana kita memiliki nilai jasa 35 juta dikalikan dengan tarif yaitu 2%, hasilnya yaitu 700.000. Selanjutnya yaitu kedua, jasa keamanan dari CV Aman Sentosa dengan nilai jasa 25 juta dikalikan dengan tarif 2% sama dengan 500.000. Selanjutnya yaitu total dari PPh 23 yang harus dipotong oleh CV tersebut yaitu 700 ditambah dengan 500 sama dengan 1.200.000. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi jika CV Solusi tidak memotong PPh 237. Jadi, jika CV Solusi Kreatif tidak melakukan pemotongan PPh Solusi 23 atas transaksi jasa yang diterimanya, maka perusahaan akan menanggung beberapa konsekuensinya perpajakan yang cukup serius. Sebagai pihak pemberi penghasilan, CV Solusi memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetor PPh 23 sebesar 2%. CV Solusi memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetor PPh 23 sebesar 2% dari nilai bruto pembayaran atas jasa desain senilai 35 juta dan jasa keamanan senilai 25 juta. Apabila kewajiban ini tidak dijalankan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menganggap bahwa PPh 23 tersebut telah ditanggung oleh CV Solusi.
CV Solusi. Artinya, jumlah yang seharusnya dipotong akan menjadi beban tambahan bagi CV Solusi, sehingga nilai bersih yang dibayarkan ke penyedia jasa harus dikembalikan atau dikalikan kembali untuk menemukan nilai bruto yang sesungguhnya. Baik, di sini saya akan menunjukkan simulasi faktur pajak yang harus dibuat jika menjadi PKP. Dari studi kasus yang dibahas, bisa kita simpulkan bahwa CV Solusi Kreatif sebenarnya belum wajib jadi pengusaha karena pajak atau PKP, karena omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Tapi karena mereka punya keinginan buat kerjasama sama BUMN, maka sebaliknya segera daftar jadi PKP. Soalnya BUMN biasanya minta bukti faktur pajak sebagai syarat kerjasama. Di sisi lain, CV Solusi juga harus tahu kewajiban mereka dalam memotong PPh 23 atas jasa yang mereka pakai, seperti jasa desain dan keamanan. Total PPh 23 yang harus dipotong sebesar 1,200 juta. Kalau mereka nggak potong dalam sektor pajak ini, risikonya bisa kena denda dan sanksi dari pajak. Intinya, materi ini ngajarin kita bahwa penting banget buat pelaku usaha paham soal kewajiban pajak, terutama kalau mau kerjasama dengan inisiasi besar seperti BUMN. Jadi, jangan sampai lalai karena bisa berdampak ke kepercayaan mitra dan kelangsungan bisnis ke depannya. Sekian dari video yang telah kami paparkan tentang materi studi kasus yang telah kami bedah. Selamat siang, terima kasih.